bersuka cita karena Tuhan kita baik. Amin. Kita bersuka cita karena Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita karena kita tahu kita dicintai oleh satu pribadi yang memiliki langit dan bumi, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta segala jemaat Tuhan. Dan Hari Raya Pentakosta yang bisa disebut juga hari kelahiran gereja Kristen, saudara. Karena setelah Roh Kudus turun, para rasul mulai memberitakan Injil secara terbuka, gitu ya. Mulai memberitakan Injil secara terbuka atau awal dari pekerjaan misi gereja ke seluruh dunia, saudara. Turunnya Roh Kudus memberikan kita kuasa dan keberanian. Pada waktu itu keberanian kepada murid-murid, dan hari ini saya percaya keberanian itu diberikan oleh kita semua hari ini. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang sering kita baca, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Kita menjadi saksi, bukan hanya menjadi saksi, saudara, tetapi kuasa ada di dalam kita dan kita diperlengkapi oleh kuasa. Sehingga bukan hanya perkataan saja, gitu ya, tetapi kuasa diberikan karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa untuk orang sakit itu sembuh, saudara. Kita diberi keberanian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita diberikan keberanian untuk menceritakan kabar baik Tuhan, dan banyak orang menerima keselamatan dan banyak orang percaya kepada Yesus. Itulah kehidupan kita, saudara. Jadi kehidupan kita dipanggil sama Tuhan bukan hanya untuk tidur di malam hari dan pagi siang bekerja saja, saudara. Tetapi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi saksi karena ada kuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia setia, saudara. Dia tahu bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri, saudara. Makanya banyak orang galau ketika dia mungkin nggak punya pasangan, ketika dia ditinggal oleh pacarnya, kekasihnya, dia galau, saudara, gitu ya. Banyak orang stres, banyak orang depresi. Kenapa? Karena orang tidak bisa hidup sendiri. Dan Tuhan tahu, oleh karena itu dia nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bisa bersuka cita karena kita gak ditinggal seorang diri. Amin. Jadi dia adalah setia, dan saya rindu kita pun setia sama Tuhan. Saya rindu dimanapun kita berada, dalam segala aspek kehidupan kita, kita setia, gitu ya. Kita dalam pekerjaan kita setia, di dalam kantor kita setia, gitu ya. Di dalam pelayanan kita setia, dalam mengiring Tuhan pun kita mau setia, saudara. Dan hari ini tema khotbah saya beri judul setia di dalam perkara-perkara kecil. Karena di dalam perkara kecil kita diberikan perkara yang lebih besar lagi, saudara. Amin. Kita buka firman Tuhan 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18. 1 Samuel 17 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kita baca secara bersama-sama, saudara. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu benih gandum ini, sifa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Kita tahu, dan seringkali ketika kita membaca kisah Daud ini, seringkali kita melihat peperangan antara Daud dan Goliat, gitu ya. Tetapi kita bisa menemukan sesuatu yang lain dari ayat ini, dari firman ini, saudara. Karena sebenarnya pada waktu itu, awalnya Daud itu ditugaskan bukan untuk berperang, untuk melawan Goliat, saudara. Tetapi di firman Tuhan kita bisa baca bahwa awalnya Daud itu disuruh sama bapaknya untuk mengantar makanan. Kalau sekarang untuk mengantar rantang, gitu ya, ke medan pertempuran untuk diberikan kepada kakak-kakaknya. Sekalian Daud, kalau kamu sudah memberikan makanan kepada kakak-kakakmu, kamu tengok juga gimana di sana, apakah kakak-kakakmu masih hidup atau sudah mati, gitu. Nah, jadi
awalnya ketika Daud ditugaskan ke medan pertempuran, ini bukan berbicara antara Daud dan Goliat, tetapi berbicara tentang kesetiaannya Daud dan ketaatannya Daud untuk dengar-dengaran kepada bapaknya untuk ke medan pertempuran, saudara. Untuk memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Nah, ini yang saya mau bilang sama saudara, bahwa kesetiaan kita dan ketaatan kita akan membawa kita kepada hal-hal yang besar melebihi apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan hari ini, saudara. Amin. Daud tidak tahu bahwa ia akan melawan Goliat. Daud tidak tahu bahkan dia akan menang di medan pertempuran untuk melawan Goliat. Yang dia tahu, dia harus antar makanan untuk kakak-kakaknya supaya kakak-kakaknya itu bisa makan, saudara. Kita tahu kalau di medan pertempuran itu makanan itu susah. Nah, sehingga Daud disuruh bapaknya untuk mengantar makanan, gitu ya. Dan sekalian tengok deh Daud, apakah kamu masih hidup atau sudah mati. Kita lanjut ke 1 Samuel 17 ayat yang ke-28, saudara. Ayat yang ke-28 dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapakah engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bahkan ketika Daud, saudara, datang di medan pertempuran, kakaknya mengejek dia dan berkata, lo ngapain kesini, gitu ya. Lo pasti mau lihat kan, ada apa aja di medan pertempuran, seperti itu ya, saudara ya. Nah, Daud nggak tahu. Nah, kakak-kakaknya mengejek Daud, aduh, siapa yang jagain 2-3 ekor dombanya nanti kalau kamu kesini, gitu ya. Padahal dia disuruh bapaknya. Dia juga nggak tahu di medan pertempuran seperti apa. Yang dia tahu, dia cuma taat saja. Yang dia tahu hanya setia saja. Yang hanya dia tahu hanya dengar-dengaran saja sama bapaknya, gitu ya. Sehingga dia ke medan pertempuran. Dan ketika dia sampai ke medan pertempuran, dia diejek oleh kakak-kakaknya. Seringkali, saudara, ketika kita setia sama Tuhan, seringkali ketika kita setia mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, banyak orang yang gak suka sama kita, saudara. Gak semua orang bisa suka sama kita, tapi kita bisa untuk memilih untuk setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mau bilang bahwa kehidupan ini kita nggak bisa memaksa orang suka sama kita. Amin. Tapi kita bisa memilih untuk mengasihi semua orang. Mungkin semua orang yang bersalah sama kita, gitu ya. Kita bisa melepaskan pengampunan seperti Tuhan melepaskan pengampunan sama hidup kita. Jadi sekali lagi, ini relate banget sama kehidupan kita. Daud ini, gitu ya. Daud setia, Daud dengar-dengaran, Daud taat saja, Daud berjalan. Mungkin jauh ke medan pertempuran, dia dengar-dengaran apa yang orang tuanya suruh. Tetapi di medan pertempuran dia diejek oleh kakaknya. Nah, paling gak enak, saudara, ketika kehidupan kita dianggap sepele seperti Daud. Tetapi Daud setia. Daud meninggalkan yang hanya 2-3 ekor dombanya, kambing dombanya, hanya untuk mengantar makanan saja, mengantar rantang makanan saja. Nah, pada zaman dulu, orang yang kuat, orang yang gagah, itu maju ke medan pertempuran, saudara. Tetapi Daud nunggu di rumah, gitu ya. Dia setia aja, jagain 2-3 ekor dombanya, gitu ya. Karena saya percaya buat Tuhan bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah hati kita, saudara. Masalah hati kita, itu yang diperhitungkan Tuhan untuk menjadi suatu kebenaran. Amin. Saya percaya ketika kita memiliki hati yang setia dengar akan Tuhan, Tuhan akan membawa kita dari glory to glory, kemenangan kepada kemenangan. Mungkin hari ini kita bertanya dalam hati kita seringkali bertanya sama Tuhan, Tuhan kok kayaknya mentok ya, kayak gini-gini aja ya, kerjaan saya kok cuma seperti ini aja. No. Apa yang Tuhan percayakan sama hidup kita, itu ada maksud dan rencana Tuhan di situ, saudara. Amin. Dan ketika kita setia, Tuhan sanggup membuka promosi demi promosi dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, saudara. Gitu ya. Sekalipun mungkin banyak orang yang mencoba menggagalkan kita. Seringkali orang mencoba menggagalkan kita dengan perkataan yang gak enak sama kita. Kamu gak bisa, gitu ya. Lo gak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Lo lemah, gak kuat, kamu masih muda, gitu ya. Daud waktu itu masih kemerah-merahan, gitu ya.
sangat mudah sekali dan tidak diperhitungkan. Tetapi apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan di hari-hari ini, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Setia, gitu ya. Ini adalah sebuah penghinaan. 2 atau 3 ekor itu jumlah yang sangat sedikit, saudara. Bukan ratusan atau ribuan yang harus dijagain banget, gitu ya. Nah, tetapi di situ juga terlihat Daud dengan setia dalam perkara yang kecil. Dia mau menjaga, dia mau merawat dan memberi makan setiap hari kambing domba ini, saudara. Supaya apa? Supaya 2-3 ekor itu yang dipercayakan oleh Daud tetap sehat, tetap kuat kambing dombanya, saudara. Amin. Nah, bukan hanya kakak-kakaknya aja, bahkan Saul tidak percaya kepada Daud. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Coba kita buka 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-33. Wah, pokoknya Daud pada waktu itu kasihan banget, saudara. Kakaknya kayak gitu. Saul raja, Saul pada waktu itu seperti ini, saudara. 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, saudara. Jadi pada waktu itu Goliat dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Setiap hari dia berlatih, saudara, gitu ya. Tetapi dikatakan Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, Goliat itu, untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Wow. Wah, kalau anak muda zaman sekarang diginiin merasa tertantang, saudara. Wah, kenapa lo? Gitu ya. Wah, langsung ini ngegas, gitu ya, langsung menyala-nyala, gitu ya, di dalam hatinya, gitu ya. Tetapi Daud di sini dengan tenang, saudara. Daud dengan tenang, Daud setia aja, gitu ya. Nah, terkadang bahkan sering terjadi di saat kita setia, sekali lagi, baik itu dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, banyak orang yang mencibir kita, saudara, gitu ya. Seperti Daud, kakaknya, Raja Saul, semua menyepelekan Daud pada waktu ini, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa saya dituntun Tuhan, gitu ya, untuk membawakan firman ini, saudara. Ketika saya lagi mempersiapkan apa ya Tuhan ya, gitu ya, untuk hari Minggu ya, gitu ya. Tetapi saya dituntun sama Tuhan untuk memberitakan tentang arti kesetiaan di dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Gini ya. Kemarin saya chat-chatan sama Pak Kris, gitu ya. Kita chat-chatan melalui Instagram, gitu ya, karena Pak Kris itu mendengarkan perbincangan kaum Gen Z, saudara, di sebuah kafe, gitu ya. Aduh, gue lagi dengerin anak-anak muda Gen Z ini sedang ngobrol, gitu ya. Ngobrol apa, Kak? Gitu ya kan. Ngobrol tentang mereka ini dalam masalah pekerjaan, bekerja itu pilih-pilih, saudara. Jadi kalau gajinya mungkin UMR atau sedikit dari UMR, dia nggak mau memulai itu. Dia mau memulai yang lebih, gitu ya, karena dia merasa bisa, merasa kuat, gitu. Tapi saya percaya Tuhan dapat memberkati kita dengan caranya Tuhan. Ya. Makanya kita butuh hati yang setia. Karena perkara-perkara besar dimulai dari perkara-perkara kecil, saudara. Kita nggak mungkin sampai ada di titik yang tinggi kalau tidak melewati titik yang rendah, saudara. Amin. Nah, terus gimana Pak Kris? Apalagi yang didengar, gitu ya? Iya, mereka nggak mau kerja karena gajinya itu kecil, gitu ya. Wah, gaya banget ya, Panama, gitu ya. Wah, kita ngobrol dan saya sering kali menemukan sama seperti apa yang ditemukan oleh Pak Kris, gitu ya. Gen Z ini itu susah-susah gampang, gitu, saudara. Untuk dalam pekerjaan, untuk pacaran, gitu ya, untuk dalam segala aspek kehidupannya, dia lebih untuk memilih-milih, gitu. Nah, padahal Tuhan itu bisa memberkati, bahkan di saat kita memulai dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar bisa Tuhan buat dalam kehidupan kita, ya. Makanya seringkali saya bilang sama teman-teman saya, sama sahabat saya, anak-anak muda, bahwa ketika kita dipercayakan di suatu perusahaan, ketika kita dipercayakan di suatu pekerjaan apapun itu, gitu ya, mulailah dengan hati yang setia. Amin. Mulailah dengan hati yang setia. Bekerjalah dengan setia, gitu. Seperti untuk Tuhan. Ketika
Ketika kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, kita ke gereja pun karena kita mengasihi Tuhan, gitu ya. Kita ke gereja bukan karena kita takut masuk neraka, saudara, tetapi kita ke gereja karena kita mau mendengarkan firman dan kita percaya di dalam ibadah di situ mengandung janji, saudara. Amin. Ada janji Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Ada janji Tuhan yang Tuhan mau lepaskan di dalam gereja Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi bahwa kita setia. Ketika kita setia, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Yang suami-suami setia sama istrinya, yang istri-istri setia sama, amin. Dalam pekerjaan kita setia, dan kita akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Wow. Ketika kita setia, wah, kalau ada waktu kita ikut komsel, saudara, gitu ya. Kita datang untuk beribadah, gitu. Karena di situ mengandung janji. Di situ mengandung ada kekuatan yang baru, saudara. Amin. Kita mau bukan hanya memberikan keuangan kita, finansial kita, tapi kita mau memberikan waktu, kita mau memberikan tenaga kita, semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu apa yang dilakukan Daud, saudara? Dia terus maju. Bahkan perkataan orang yang mencoba melemahkan dia, kakaknya Saul, dia nggak ambil pusing, saudara. Ketika kita hidup di dalam perkataan Tuhan, maka kita nggak akan mati dengan perkataan manusia. Amin. Orang bisa ngomongin apa aja tentang kita, tetapi ketika kita setia, Tuhan akan angkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Hari ini mungkin firmannya sederhana tentang kesetiaan, tetapi ini dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita, saudara. Lalu Daud berkata kepada Goliat, saudara, di 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pedang, tombak, lembing itu berbicara tentang kekuatan pada waktu itu. Zaman dulu itu belum ada tank sudah sampai kayak sekarang ini, belum ada pesawat jet gitu ya yang sudah canggih, super canggih gitu. Tetapi pada waktu itu ketika kita memiliki pedang, tombak, lembing, itulah kekuatan tentara pada saat itu, saudara. Nah, pada waktu itu sekali lagi itu udah canggih, saudara. Ketika kita mempunyai itu semua, bahkan Goliat didukung dengan tubuh yang besar, saudara. Tetapi Daud dia datang gitu ya, dengan anak muda ini, dengan kemerah-merahannya ini gitu ya. Kalau orang-orang bilang, ih imut banget sih lo gitu ya, masih muda gitu ya, tapi udah berani kayak gini gitu ya. Tetapi Daud dia datang dengan kekuatan yang lebih besar, saudara, yaitu dengan nama Tuhan semesta alam. Wow. Ketika kita datang di pekerjaan kita, mungkin di usaha kita, mungkin kita datang bukan dengan kekuatan kita. Kita masuk ke kantor kita, kantor itu harus diberkati Tuhan. Kita masuk ke suatu perusahaan itu harus diberkati Tuhan. Kita masuk ke dalam rumah kita sendiri pun, rumah itu harus diberkati Tuhan. Karena kita datang bukan dengan kekuatan kita. Kita datang dengan nama Tuhan semesta alam. Mungkin hari ini kita terbatas dengan keadaan kita. Mungkin pikiran kita itu terbatas untuk mengerti semuanya, gitu ya. Tetapi saya percaya ketika kita datang dengan nama Tuhan semesta alam, Dia nggak terbatas. Amin. Wow, Dia nggak terbatas. Bahkan Brian Simon menulis gini, saudara. Dia menulis bahwa urapan 2 kali lipat itu hanya ada di dalam perjanjian lama, saudara. Di dalam perjanjian baru kita diurapi dengan urapan yang tidak terbatas, urapan yang tidak terukur itu. Amin. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan di hari ini dimanapun kita berada. Amin. Tuhan sanggup untuk memberitahu kita kemana harus kita melangkah. Tuhan sanggup untuk memberitahu kita, memberikan kita hikmat untuk menasihati kita untuk apa yang harus kita lakukan ke depan, saudara. Karena kerinduannya Tuhan itu adalah kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kegagalan itu bukan bagian kita, saudara. Amin.
Kehancuran itu bukan keinginannya Tuhan. Yang Dia rindu, pemulihan, kesembuhan, terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita terbatas mungkin, tapi Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita kesanggupan untuk dapat mengerti semuanya dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Inilah kekuatan kita juga hari ini. Mungkin posisi kita dalam pekerjaan masih di bawah, saudara, nggak dipandang orang gitu ya. Tetapi kita mau terus setia dan kita mau melakukan bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Saudara, saya mau bilang sama saudara bahwa kehidupan kita ada dalam perkataannya Tuhan. Hidup kita ada dalam janjinya Tuhan, bukan di dalam perkataan manusia, bahkan bukan di dalam keadaan kita hari ini. Tuhan sanggup untuk membuka itu semua, saudara. Karena ketika Yesus itu disebut juga sang penerobos, saudara. Dia itu kalau mau menerobos kehidupan kita, mengubahkan cara pikir kita, dia nggak permisi gitu ya, saudara ya. Shalom, nggak gitu, saudara. Dia masuk dan dia merubahkan cara kita berpikir, cara kita melihat, supaya kita bisa terus setia, ya, untuk menggenapi janji Tuhan di bumi ini, saudara. Panggilan kita beda gitu ya. Ada yang jadi pendeta, ada yang main musik, ada yang kerjaannya di kantor. Tetapi buat Tuhan itu semuanya sama, saudara. Kita menjadi saksi. Itulah panggilan kita. Saksi itu apa, saudara? Yang keluar dari mulut kita itu adalah kebaikan Tuhan aja. Saksi itu apa, saudara? Supaya banyak orang mengenal Yesus, saudara. Saya itu kemana-mana itu nggak pernah lelah untuk menceritakan tentang Yesus. Bahkan kemarin ketika saya lagi capek banget, lagi letih banget gitu, saudara ya, saya ke tukang urut, saudara, karena capek banget gitu ya, capek banget tubuh gitu ya, badannya sakit gitu. Dan ketika tukang pijat itu ngobrol, Bapak kerja di mana? Saya bilang kerja di gereja, saudara. Lalu kok bisa, Pak? Wah, mulai di situ mengalir gitu ya. Bahkan, Pak, sekarang itu Idul Adha, kalau di Kristen tuh ada nggak sih? Ada. Yesus yang dikorbankan untuk kita satu kali seumur kehidupan kita. Lalu dia penasaran, saudara, dan saya terus menceritakan tentang Yesus. Dan saya percaya firman yang kita lepaskan dimanapun kita berada itu nggak akan pernah kembali sia-sia dalam kehidupan kita. Suatu hari firman itu akan terus bekerja. Suatu hari firman itu akan menyatakannya ke dalam kehidupan pribadi yang kita beritakan firman itu, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah stop untuk menceritakan kabar baik. Di luar sana, saudara, banyak orang yang menantikan kabar baik yang kita beritakan, saudara. Seringkali kita takut untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Ya Pak, kalau ditolak gimana gitu ya, kalau dia marah gimana. Berpikirnya jangan seperti itu, saudara. Berpikirnya dengan cara Tuhan melihat. Berpikirnya tuh, wow, dia pasti menerima Yesus. Dia pasti mendengar perkataan ini. Dia pasti mendengar perkataan Tuhan. Jadi dibalik gitu, saudara. Amin. Jadi saksi. Pesan dari Pentakosta cuma satu. Jadi saksi, saudara. Firman itu akan berkuasa, akan lebih berkuasa ketika kita mempraktekannya dan mengalirkannya kepada banyak orang, saudara. Amin. Percaya, saudara, banyak orang yang dapat dimenangkan untuk percaya sama Yesus melalui kehidupan saudara, melalui tangan-tangan saudara. Di kantor banyak orang stres, saudara, depresi. Makanya di Jepang, di Korea banyak orang bunuh diri karena nggak kuat di dalam pekerjaannya, saudara. Tapi kalau kita hari ini kita mau sadar, ketika mungkin pekerjaan kita lagi nggak baik-baik aja, tapi kita nggak pernah ditinggal sendiri. Ada Roh Kudus, amin. Di saat saudara tidur pun Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus nggak tertidur, saudara. Bahkan di saat kita tertidur, Roh Kudus memberkati kita. Wow. Sehingga kita dapat bangun di pagi hari dengan keadaan yang lebih kuat lagi di hari-hari kemarin, saudara. Semua pekerjaan yang baik yang Tuhan memberikan dalam kehidupan ini. Amin. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita hari ini, saudara.
Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat tahu apa yang hati ini sedang kita alami, karena Dia tinggal di dalam kita. Amin. Dia tinggal di dalam kita sehingga Dia dapat mengerti hati kita. Nah, para kakak-kakaknya Daud pada saat itu mungkin lebih gagah, kuat, lebih pintar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat hatinya Daud yang setia. Tuhan melihat hatinya Daud yang taat, saudara. Daud hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Dia pernah jatuh, dia pernah gagal gitu ya. Dia pernah menang, pokoknya dia pernah semuanya sama seperti kita. Tetapi pada akhirnya dia tetap setia. Untuk mengiring Tuhan. Dan dia memenangkan banyak pertempuran di medan perang. Karena hanya satu kejadian, dia memenangkan melawan Goliat. Yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar ketika ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau menyadari bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika hidup kita dalam tangan Tuhan, wow, sesuatu perubahan akan terjadi. Amin. Doa kita yang belum dijawab sama Tuhan, tenang aja saudara. Itu semua dalam tangan Tuhan. Setiap doa-doa saudara itu ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan itu tepat pada waktunya. Ketika kita siap, ketika kita mungkin hatinya benar gitu ya, dia akan melepaskan apa yang baik. Setiap doa-doa kita, setiap pergumulan kita, Dia tahu dan Dia mau memberikan apa yang baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Daud menjadi suruhan bapaknya, tetapi dia setia untuk mendengarkan dan melakukan apa yang orang tuanya suruh kepadanya. Untuk anak-anak muda, setialah dengar-dengaran sama bapak kita, dengar-dengaran sama ibu kita. Amin. Maka masa muda kita akan Tuhan berkati. Saya suka sedih ketika banyak orang tua mungkin datang sama saya, aduh Rama, anak saya itu lebih dengar-dengaran sama temennya. Oh iya, relate juga sih sama saya juga dulu lebih sering dengar-dengaran sama teman saya gitu ya. Tetapi ketika saya bertobat, ketika saya percaya sama Yesus gitu ya, saya setia untuk melayani orang tua saya bersama dengan istri saya gitu ya. Dari hari Kamis kemarin orang tua saya itu sakit saudara. Dia itu punya autoimun. Dari tahun mungkin 2010-an, udah cukup lama. Autoimunnya itu menyerang ke ususnya, ke pencernaannya. Sehingga pada waktu itu dia harus operasi besar, ususnya dikeluarin dulu saudara. Dikeluarin, dicuci, terus diurutin lagi satu persatu ususnya ke dalam perutnya saudara. Dan setiap sebulan sekali gitu ya, pasti dia masuk rumah sakit dan saya selalu setia untuk menemani dia. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan juga mengasihi dia, sekalipun mungkin dia belum percaya sama Yesus. Karena saya percaya Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk kita orang Kristen sehari ini. Tuhan sayang sama semuanya. Tuhan sayang sama kita semua, termasuk orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Saya melihat mama saya mengalami suatu perubahan saudara. Yang tadinya sebulan pasti masuk rumah sakit, ini baru masuk rumah sakit lagi saudara. Dan saya percaya di hari-hari ke depan dia akan sembuh saudara. Dia akan sembuh gitu ya. Nah, kesetiaan kita sama orang tua itu akan membuat kita berhasil saudara. Wow, Daud setia sama bapaknya, dengar-dengaran. Tapi dari kesetiaan itu dia memenangkan banyak pertempuran. Wow. Untuk anak-anak muda sekali lagi, mumpung masih ada orang tuamu, sayangilah mereka, kasihilah mereka seperti kamu mengasihi Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita baru menyesal ketika orang tua kita dipanggil sama Tuhan. Amin. Saya menyesal satu hal saudara. Saya itu sekarang tinggal diadopsi sama mama papa angkat saya, yaitu notabene adiknya mama kandung saya gitu ya. Mama kandung saya itu meninggal karena narkoba saudara. Karena semuanya rusak ketika saya ada di dalam sebuah rehabilitasi di 2010 gitu ya. Ketika di 2010 itu saya di dalam rehabilitasi, tiba-tiba saya dipanggil pendeta yang
memegang rehabilitasi itu. Rama sini dipanggil ke ruang konseling. Ada apa Pak? Wah, saya harap cemas nih, apaan? Jadi saya nggak buat salah, nggak buat apa gitu. Tetapi kabar itu datang sama saya. Mama kandung kamu meninggal dan kamu nggak boleh pulang. Bayangin saudara. Kenapa saya nggak boleh pulang? Karena takut saya kabur, saudara. Karena takut saya lari, saudara. Saya dulu nggak seperti ini. Sekarang puji Tuhan, itu udah takut sama Tuhan. Dan itu penyesalan seumur hidup saya, saudara. Saya nggak bisa untuk memberitakan Injil, saya nggak bisa menceritakan kabar baik. Padahal pada waktu itu saya berpikir, saudara, ketika saya pulang dari tempat rehab ini, saya akan menceritakan ini buat keluarga saya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, gitu ya. Nah, pada saat itu saya berpikir dan saya nangis, gitu ya, saudara. Di dalam tangisan saya cuma satu, saudara. Oke, satu orang udah pergi, gitu ya. Mungkin belum sempat untuk memberitakan Injil, tetapi yang lain harus mendengarkan Injil, kebenaran firman Tuhan. Makanya dari hari itu ketika saya keluar rehab, saya memutuskan untuk melayani Tuhan, gitu ya. Saya memutuskan untuk dimanapun Tuhan tempatkan sama saya ikut aja, saudara. Itu nggak gampang, gitu ya. Mungkin Bapak Gembala tahu, gitu ya, menjadi full timer juga nggak gampang, susah-susah juga, gitu. Harap-harap cemas juga, gitu ya. Tetapi saya mau dengar-dengaran sama Tuhan, gitu ya. Ketika saudara dengar-dengaran sama Tuhan, mujizat akan terjadi. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Hari ini Roh Kudus ingin menyatakan dalam kehidupan saudara bahwa Roh Kudus yang akan terus memelihara, Tuhan yang akan membawa saudara dari glory to glory. Tuhan gak mau kita sakit, tapi Tuhan mau kita sembuh, saudara. Tuhan mau rumah tangga kita diberkati. Tuhan mau rumah tangga kita dipulihkan sama Tuhan, saudara. Jangan berkata bahwa aduh Pak, udah mustahil, aduh Pak, udah gak mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan semua bisa terjadi, saudara. Keluarga-keluarga yang hancur Tuhan bisa pulihkan kembali dalam nama Yesus. Dan itu adalah doa saya buat saudara semua pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang besar, melebihi apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan hari ini. Yes Lord. Mari kita sembah Tuhan, saudara.